Ketika Yesus berada di kota Kapernaum, ada begitu banyak orang yang datang ingin mendengarkan cerita Yesus tentang keselamatan. Di situ juga hadir orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Di kota itu juga tinggallah seorang yang lumpuh. Dia memiliki 4 orang sahabat yang selalu setia, selalu ada ketika orang lumpuh itu membutuhkan pertolongan. Ketika sahabatnya mendengar bahwa ada Yesus yang hebat itu ada di kotanya, mereka pun datang menjumpai sahabatnya yang lumpuh. Sahabatku, harapanmu untuk sembuh sebentar lagi akan terjadi. Yesus orang hebat itu ada di kota kita. Memangnya kenapa, teman? Kata sahabatnya yang lumpuh. Iya, orang hebat itu bisa menyembuhkan orang sakit. Asalkan kamu percaya, asalkan kamu yakin, kata sahabatnya. Gimana caranya aku ke sana, kawan? Bukankah kalian lihat aku tidak bisa ngapa-ngapain, hanya tidur? Terus benaran nih aku bisa sembuh, kata sahabatnya yang lumpuh. Kemudian sahabatnya berkata, tenang kawan, kami akan membawamu ke sana. Tapi kamu harus yakin dan percaya bahwa Yesus yang hebat itu bisa menyembuhkanmu. Baiklah kawan, aku percaya, aku yakin, kata sahabatnya yang lumpuh. Kemudian keempat sahabatnya itu membawa sahabatnya yang lumpuh menggunakan tempat tidurnya dan membawa ke rumah di mana tempat Yesus saat ini sedang menceritakan tentang keselamatan. Tapi ketika mereka tiba, wow, kawan, gimana caranya kita masuk dalam rumah? Bahkan pintunya gak kelihatan saking banyaknya orang. Terus sahabatnya yang lain, iya ya, bahkan ketika kita meminta jalan permisi pun tidak akan kedengaran suara kita. Gimana caranya ya, kata sahabat yang lain. Teman, mari kita berpikir apa yang harus kita lakukan. Ting, saya dapat ide. Gimana kawan-kawan kalau kita bawa sahabat kita ini ke atas atap, terus kita bolongin atap rumah itu, terus kita turunkan sahabat kita pakai tali, kata sahabatnya yang lain. Wow, hebat juga tuh idemu. Ayo kita lakukan. Walaupun agak susah, tapi keempat sahabatnya ini berusaha untuk membawa sahabatnya yang lumpuh ke atas atap rumah itu. Kemudian mereka membongkar atap itu dan menurunkan sahabatnya menggunakan tali pas di hadapan Yesus. Ketika Yesus melihat orang lumpuh itu, dia sangat senang. Hatinya tersentuh melihat usaha sahabat-sahabatnya, melihat keyakinan mereka berlima, kepercayaan mereka bahwa Yesus sanggup menyembuhkannya. Maka Yesus berkata, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Loh, kok dosamu sudah diampuni? Kan orang lumpuh itu butuh kesembuhan supaya bisa bangun berjalan. Ya benar, Yesus tahu bahwa yang diperlukan, yang dibutuhkan orang lumpuh itu yang pertama adalah dosanya diampuni atau kesalahannya dimaafkan. Kemudian orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang ada di situ dalam hati mereka berkata, ih, siapa sih dia? Bisa-bisanya mengatakan dosamu sudah diampuni, itu kan sama saja mengejek-ejek Tuhan. Bukankah yang bisa mengampuni dosa kita hanyalah Tuhan? Tetapi apa yang ada dalam hati, pikiran orang Farisi dan ahli Taurat, Yesus tahu. Nah adik-adik semua, apa yang kita pikirkan, apa yang dalam hati kita, Tuhan tahu semuanya. Kemudian Yesus berkata, apakah bedanya kalau aku katakan dosamu sudah diampuni atau bangunlah dan berjalanlah? Aku berkuasa mengampuni atau memaafkan kesalahan kamu sebagai tanda cinta kasihku dan sayangku kepada kamu semua. Kemudian Yesus mendekati orang lumpuh itu dan berkata, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah. Kemudian orang lumpuh itu seketika bangun dan duduk. Wow, kakiku bisa bergerak, tanganku juga. Terima kasih Yesus, engkau memang orang yang hebat. Engkau mau menyembuhkanku, bahkan engkau mau mengampuni kesalahanku. Terima kasih. Kemudian orang lumpuh itu mengangkat tempat tidurnya,
pulang bersama sahabat-sahabatnya ke rumahnya sambil memuji-muji Tuhan, bernyanyi-nyanyi, bergembira bersama. Dan orang-orang yang ada di situ pun juga merasa bahagia dan takjub. Wow, luar biasa. Belum pernah terjadi di kota kita seperti itu. Mereka pun juga memuji-muji Tuhan.